webinar BP Jam Sostek yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Beliau ikut training ya online. Izin bertanya ya terkait JHT dan jaminan jaminan pensiun. Oke. Sesuai fungsinya jaminan pensiun diberikan salah satunya saat peserta memasuki usia pensiun dan JHT diberikan saat peserta memasuki usia pensiun, resign maupun PHK. Pertanyaan saya adalah pertama adalah apakah diperbolehkan perusahaan memperhitungkan iuran JHT dan jaminan pensiun yang telah dibayarkan perusahaan dalam perhitungan kompensasi pensiun karyawan? Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah boleh perusahaan memperhitungkan iuran JHT yang telah dibayarkan perusahaan dalam perhitungan kompensasi saat karyawan resign ataupun PHK? Mohon dibantu penjelasannya, Pak. Baik. Jadi ini pertanyaan nomor 1 dan 2 sebenarnya sama ya. Jadi boleh nggak sih perusahaan itu memperhitungkan atau mengkompensasikan iuran JHT dan JP, ya, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, itu yang sudah dibayarkan perusahaan, kan ada premi perusahaan tuh ya, dalam perhitungan pesangon, ya kan, pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Jadi maksudnya kalau misalkan karyawan pensiun, kemudian haknya kompensasi PHK-nya itu adalah misalkan 100 juta, ya, kemudian di sisi lain perusahaan selama ini udah bayarin iuran JHT sama jaminan pensiun, kalau dirupiahkan totalnya 40 juta misalkan. Jadi itu mau dikompensasikan, dipotongkan dari situ sehingga perusahaan tinggal bayar 60 juta. Ya, maksud pertanyaan ini begitu. Ya, nah, kan? Nah, saya langsung menjawabnya bahwa pendapat seperti itu adalah salah dan itu tidak diperkenankan ya, Bapak Ibu. Ya, sama sekali tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena aturan JHT dan JP itu berbeda dengan aturan kompensasi PHK atau uang pesangon dan teman-temannya. Itu berbeda, tunduk pada hukum yang berbeda, diatur dalam pasal yang berbeda. JHT dan JP itu tunduk pada dulu Undang-Undang Jam Sostek, sekarang jadi Undang-Undang apa itu BPJS dan teman-temannya itu ya. Kemudian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, atau sering secara berkelompok disebut sebagai kompensasi PHK karyawan, itu tunduk pada Undang-Undang 13 2003 yang sekarang sebagian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau sering saya menyebutnya UUCK versi 2. UUCK versi 2, UUCK 2.0. Wah, biar agak keren dikit ya Pak. 4.0, 5.0, 2.0. Karena yang pertama tahun 2020 itu 1.0. Nah, sekarang UUCK 2.0 ya. UUCK 2.0. Jadi nggak boleh. Hukumnya berbeda, tunduk pada aturan yang berbeda. Itu adalah perhitungan yang berbeda. Ya, jadi premi yang sudah dibayarkan oleh perusahaan sudah itu diberi, karena sudah diberikan kepada institusi yang berwenang, yaitu dulu Jam Sostek, sekarang BPJS Jam Sostek. Kemudian sama mereka sudah dikembangkan, sudah ada apa namanya nilainya sekarang, nilai hasil pengembangannya, maka itu dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan, ya, dibayarkan. Nah, nilai itu berbeda dan tidak bisa dikompensasikan atau dipertemukan dengan perhitungan PHK, perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan di kerugian, penggantian hak, itu nggak bisa. Ya, sehingga sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi dalam kasus nilainya uang pesangon tambah penghargaan masa kerja tambah penggantian hak adalah 100 juta, maka 100 juta itu memang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ya. Nggak bisa dipotongkan sama premi yang udah dibayarkan untuk Jam Sostek, nggak bisa. Ya, jadi nanti dari BPJS Ketenagakerjaan akan membayar nilai yang berbeda ya untuk manfaat JHT sama JP-nya. Ya, jadi begitu, itu terpisah. Ya, kalau dari regulasinya apa? Ini kan pertanyaan gitu. Dari regulasinya, jelas tadi saya sampaikan, hukumnya berbeda. Ya. Coba Bapak Ibu lihat lagi, JHT dan JP itu tunduknya sama undang-undang apa? Kemudian kompensasi pensiun atau kompensasi karyawan resign atau PHK yang disebutkan dalam pertanyaan ini tunduknya sama undang-undang apa? Beda undang-undangnya, Pak. Pelakunya pun berbeda.
CHT dan JP itu pelakunya yang mengelola adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Sedangkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak itu yang harus bayar keluar dari duitnya perusahaan. Ya. Pada saat PHK, itu kan. Nah, apakah kemudian perusahaan mengelola, mencadangkan dana itu dalam sebuah pengelolaan melalui lembaga tertentu, asuransi dan sebagainya, itu silakan. Tetapi itu terpisah dari JHT dan JP, ya. Jadi kedua-duanya adalah hak karyawan dan tidak boleh saling dikompensasikan, ya.